dan seluruh muka bumi juga dijadikan sebagai kertasnya, maka itu semua tidak akan bisa mencatat segala nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Artinya apa? Artinya kita meyakini bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah itu hanya untuk bersyukur. Jadi kita tidak diperintahkan untuk mencatat, menghitung nikmat Allah, namun kita hanya diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ada yang tidak punya tangan, ada yang matanya tidak bisa melihat dan lain sebagainya, ataupun ada yang sakit tidak bisa makan, makannya milih-milih. Nah, ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk bersyukur. Jadi segala nikmat yang Allah berikan itu pasti ada hikmahnya. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, jadi janganlah bosan-bosannya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin saya menyampaikan tentang bersyukur ini. Jadi kita bersyukur itu tidak hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah saja, tidak diucapkan dengan lisan. Namun tertib dari bersyukur itu ada 3 tahapan. Oleh para ulama itu dipaparkan menjadi 3 tahapan ataupun 3 cara. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Jadi kita artinya meyakini bahwasannya nikmat yang Allah berikan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita meyakininya, yang kedua adalah kita ucapkan dengan lisan. Yakni salah satunya mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat hamdalah ataupun alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu yang ketiga, ini adalah puncak dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita gunakan kenikmatan itu untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita hanya bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah saja ataupun dengan alhamdulillah, itu belum cukup yang dinamakan bersyukur. Namun bersyukur itu ada 3 tahapannya. Yaitu tadi kita yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan kita, dan juga yang terakhir adalah kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kata kita puncaknya beribadah, maka insyaallah nikmat-nikmat ataupun apa yang kita dapatkan baik itu berupa harta, insyaallah semuanya akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tentang kenikmatan ini, marilah kita jangan sampai membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah cukup untuk kenikmatan tersebut. Mungkin kita sudah diberi harta, kita melihat orang lain yang lebih tinggi hartanya, lebih banyak, kita akan
akan iri. Namun sebaliknya ketika kita melihat harta, itu jangan melihat orang yang di atas kita. Baik dari itu harta dan yang lainnya. Namun lihatlah yang di bawah kita. Ketika kita melihat yang di bawah kita, insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu bahwasannya oh iya masih ada yang lebih kurang dari saya. Nah, maka dari itu mengenai tentang bersyukur ini, ketika kita yang bersyukur maka lihatlah yang di bawah kita. Insya Allah kita akan bisa menerapkan sifat bersyukur tersebut. Namun sebaliknya apabila kita melihat yang di atas kita, maka ya sudah, pastinya kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah merasa kita cukup. Kita pasti akan selalu berusaha akan lebih baik daripada orang tersebut. Hadirin yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu, marilah saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, kita marilah untuk selalu bersyukur dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sampai bosan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam tak lupa marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan beliau ini sebagai satu-satunya contoh yang harus kita contoh, satu-satunya yang harus kita teladani. Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sebaik-baik contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sesekali kita mencontoh khususnya dalam perihal agama, kehidupan kita di dunia itu mengikuti orang yang tidak ada landasan yang benar. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sebaik-baik contoh adalah sebaik-baik orang yang harus kita contoh adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal kita menerapkan ataupun mempraktekkan sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita sehari-hari. Baik dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Artinya kita mencontoh kebiasaan Rasulullah ketika Rasulullah bangun tidur itu seperti apa, dan sebelum sampai tidur pun seperti apa. Maka ketika kita menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan semampu kita, maka insya Allah jaminan yang kita dapatkan itu adalah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu dambaan kita, cita-cita kita selama kita hidup di dunia, kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan yang tadi saya sampaikan di mukadimah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka masuk surga bersamaku. Inilah sebuah informasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, kita untuk selalu berusaha untuk belajar, untuk mengetahui apa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga marilah kita selalu berdoa kepada Allah, semoganya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni supaya bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ataupun jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Tadi mengenai tentang kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau ataupun keseharian beliau, perbuatan maupun perkataan beliau. Maka di sini saya ingin menyampaikan mengenai tentang ucapan ataupun lisan kita ini. Ijamaah insyaallah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya interaksi antar sesama kita ataupun antar manusia. Karena mungkin sudah kita ketahui bersama bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial ataupun makhluk yang selalunya berinteraksi dengan satu sama lainnya. Jadi kita itu tidak lepas dari namanya manusia. Di dalam interaksi ini kita khususnya dalam berkata-kata, khususnya dalam ucapan kita, lisan kita. Ini sering kali dan mungkin sudah terbiasa mengucapkan perkataan yang dimana itu sering di luar koridor ketentuan dalam ajaran Islam ini. Sering kita mendengar mungkin perkataan yang jorok, perkataan yang kurang baik, itu kita sering mendengarnya. Baik itu orang tua, remaja, pemuda ataupun pemudi itu sering mengatakan berkata yang dimana di luar koridornya. Artinya di luar koridor ajaran Islam. Karena ini Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, karena Rasulullah itulah uswatun hasanah, contoh yang baik, maka pastinya Rasulullah SAW itu di dalam hal berucap ataupun berkata itu pasti sudah dipastikan ucapan itu baik. Tidak ada sejarahnya Rasulullah itu berkata yang jelek kepada sahabatnya, orang tuanya, sekalipun kepada orang kafir pun. Jadi ini salah satu bentuk keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berkata pun beliau sangat berhati-hati. Beliau pun paham cara berbicara dengan orang tua, dengan anak-anak, pemuda itu beliau paham. Maka oleh sebab itu jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai tentang berkata ataupun berucap. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini diseru kepada hanya orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar ataupun yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan dengan kemenangan yang agung. Jadi jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman mengenai tentang berucap ataupun berkata-kata. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru kepada orang-orang yang beriman itu kita untuk berucap ataupun berkata yang baik ataupun benar. Maka ini salah satu jadi pedoman kita dalam berhati-hati dalam berkata-kata di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dengan saudara kita, tetangga, dan lain sebagainya.
Hadirin yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkata yang baik ataupun yang benar, maka ada keuntungan yang kita dapatkan. Dalam lanjutan ayatnya tadi, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi ketika kita sudah berusaha menahan dengan sekuat tenaga kita dalam berucap yang buruk, kita berkata yang baik ketika ngobrol, ketika berbicara di muka umum, ngobrol dan lain sebagainya, itu insya Allah Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Mungkin yang tadinya amalan kita masih berantakan, kita mulai menata kembali. Artinya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan yang kita dapatkan adalah yang pertama, Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi sangatlah luar biasa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjaga lisan kita ini dari berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang kotor. Mungkin kita ketahui bersama bahwasannya kita ini manusia yang dimana tidak pernah tidak pernah luput dari dosa. Maka ketika kita mengamalkan amalan ini, yaitu menjaga lisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah keuntungan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan ketika kita menjaga lisan kita ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi keuntungan, ada dua keuntungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, yakni Allah akan memperbaiki amalan kita dan juga Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kehidupan kita memang kita kadang sering lupa, sering yang dimana lalai, kita terbawa emosi kita. Itu pun tidak lepas memang namanya emosi, amarah itu di dalam diri kita itu pasti ada. Karena setan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita melakukan ataupun berkata yang buruk tersebut, itu di setiap hari, setiap saat itu ada yang mengawasi kita. Jadi walaupun kita sembunyi-sembunyi dengan kawan kita mungkin, ataupun ketika ngobrol kita sengaja, kita ngobrol yang buruk aja yuk, misal seperti itu. Kita sembunyi, itu tidak akan bisa terlepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menugaskan ada dua malaikat yang menjaga kita, di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Dan tidak ada ucapannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mengawasi ataupun mencatatnya. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya yang berbunyi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yakni malaikat raqib dan atid. Jadi dalam ayat ini bahwasannya di setiap saat di dalam diri kita ini ada dua malaikat yang sudah siap dan selalu siap untuk mencatat amal-amalan kita, termasuk ucapan kita ini. Ini malaikat raqib dan atid. Nah, ini jadi sangatlah harus kita waspada. Jadi jangan sampai kita menganggapnya remeh ataupun sepele. Jadi karena sudah diawasi oleh dua malaikat yang dimana tidak akan pernah berhenti. Jamaah insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Jadi kita itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ucapan kita ini di dalam diri kita juga itu sudah ada malaikat yang bertugas untuk mencatat ucapan kita ini atau perbuatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhati-hati, selalu waspada, dan marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjaga lisan kita ini. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perbuatan ataupun perilaku ini sudah sering terjadi di kalangan kita, baik itu laki-laki ataupun ibu ataupun perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak pun sering melakukan hal ini. Mulai tentang berucap ini, ya ini perbuatan menghibah. Jamaah yang sholli rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak kita pungkiri ya. Jadi perbuatan ini mungkin tanpa kita terasa sering melakukannya. Kita sering menghibah saudara kita sering menghibah tetangga kita sering menghibah teman kita dan lain sebagainya dan yang lainnya. Ini perbuatan yang dimana sering mungkin kita pernah melakukannya, mungkin kita pernah melihat, baik itu di dekat kita, saudara kita itu sering melakukannya. Maka dalam hal ini, marilah kita pertama mungkin menguranginya. Mungkin karena kita manusia, yang mungkin kita sering melakukan hal seperti ini, namun kita tanamkan dalam hati kita berusaha untuk menghilangkannya sedikit demi sedikit. Mungkin kalau kita ngumpul, ngobrol, ada satu orang yang mulai berbicara, orang lain menghibah orang lain, maka kita yang tahu, marilah kita kalau bisa ingatkan. Ayo kita ngobrol yang lain aja, ataupun dengan bahasa yang lain. Jadi kalau bisa setiap ketika ngumpul, ngobrol, kita jauhi perkara yang dimana ini perkara menghibah. Jadi jamaah insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang dia tidak suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan apabila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Jadi ketika kita menceritakan, kalau memang itu benar ada padanya, maka itu termasuk ghibah. Ketika kita menceritakan ataupun membicarakan orang tersebut, namun kita hanya mengada-ngada, maka kita berdusta atas dirinya. Jadi sama-sama mendapatkan dosa. Jadi ini adalah sabda Rasulullah SAW yang dimana mengenai tentang ghibah. Dan ghibah itu sendiri bagaikan kita itu memakan bangkai saudara kita. Sangatlah menjijikan. Jadi jangan sampai
kita melakukan hal tersebut. Kalau memang sudah terbiasa, maka marilah kita hilangkan sedikit demi sedikit. Karena itu akan menjadi, kata setelah sudah dibiasakan maka akan berkesinambungan. Jangan sampai kita meninggal dalam membawa dosa hibah tersebut. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi biyadih. Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis yang pertama dan yang kedua tadi, yang pada intinya yang termasuk muslim yang baik, muslim yang terbaik salah satunya adalah dia bisa menjaga lisannya tersebut dari orang lain. Dia bisa menjaga lisannya dari gangguan lisan, dari lisan tersebut untuk berkata yang kotor kepada orang lain ataupun menghibah dan lain sebagainya. Jadi marilah kita introspeksi jamaah sekalian dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, salah satunya adalah dengan cara kita menjaga lisan kita. Ini adalah sabda Rasulullah yang dimana ketika Rasulullah SAW bersabda, maka itu tidak ada yang namanya bohong ataupun dusta. Jadi ini sudah pasti, maka marilah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada keuntungan lain yang diberikan kepada kita ketika kita menjaga lisan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa bisa memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Inilah keuntungan yang diberikan oleh, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di dua janggutnya, artinya berarti antara kumis dan janggut, tengah-tengahnya adalah lisan kita, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Jadi ini sangatlah luar biasa keuntungan yang mungkin ini yang kita dambakan, itu masuk surga. Salah satunya jalannya adalah kita bisa menjaga lisan kita ini. Jadi sangatlah penting bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya, untuk menjaga berkata-kata yang kotor. Maka kita berusaha untuk mengucapkan kalimat ataupun kata-kata yang baik. Hadirin yang insyaallah rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya sungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat timbangannya, yang paling berat di timbangan kebaikan seorang muslim pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar.
Jadi kita menjaga lisan kita ini salah satu akhlak yang baik, Jadi timbangannya ataupun pahala yang didapatkan orang yang menjaga lisan itu sangatlah berat, sangatlah luar biasa. Jadi ini bisa menjadi motivasi kita untuk kita sama-sama berusaha untuk menghindari, kalau bisa kita menjauhkan dan menghilangkannya. Ya ini berkata-kata yang kotor ataupun kasar. Karena Allah sangat membenci orang yang berkata kotor dan kasar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk berusaha menjauhi dan juga marilah kita menghilangkan di dalam diri kita perbuatan ataupun perkataan yang kotor, perkataan yang kasar. Marilah kita jauhi sejauh-jauhnya. Mungkin kalau berat, mungkin kalau lupa, kita sama-sama mengingatkan. Karena satu sama lain atau muslim dan muslim lainnya itu ada kewajiban kita untuk saling nasihat-menasihati, saling mengingat dan mengingatkan. Kemudian di sini dalam hadis Rasulullah ada tips ataupun cara kita agar kita bisa menghindari perkataan yang kotor tersebut. Mungkin kita sering lupa dan lalai, kemudian kita sudah terbiasa, maka dalam hadis ini mungkin kita sudah mendengarnya. Kalau ada yang lupa ya diingat kembali. Yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ialah tips yang Rasulullah berikan kepada kita agar kita bisa menghindari berkata yang kotor maupun kasar. Yakni yang artinya wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi tipsnya itu ketika kita memang bisa mengucapkan yang baik, ya kita ucapkan. Namun sebaliknya ketika kita tidak bisa ataupun ketimbang kita hanya ikut-ikutan, maka mending kita diam saja. Inilah tips yang mujarab yang bisa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita ngobrol, mungkin berbicara, kumpul dengan kawan, saudara, ketika obrolannya merujuk ataupun mengarah ke hal yang buruk, kemudian perkataannya buruk di situ, maka yang kita lakukan ketika kita tidak bisa mengingatkan, kita berat mengingatkan saudara kita tersebut, maka lebih baik kita diam saja. Jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan perbuatan tersebut. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama, karena kita sudah di era globalisasi ini, era yang di akhir zaman ini, yang dimana mungkin kita ketahui bersama jamaah sekalian, anak-anak zaman sekarang, saya pun melihat dengan nyata, senyata-nyatanya bahwasannya berkata itu asal ceplos dan ikut-ikutan saja. Khususnya anak-anak SMP, mungkin SMA apalagi, ataupun yang lebih tinggi, ataupun sampai perkuliahan pun seperti itu. Kalau saya melihat itu ada ketika mungkin anak-anak ataupun anak SMP, SD, SMP, SMA dan perkuliahan itu, pengalaman saya itu awalnya ngomong yang jorok khususnya itu ketika main game. Ketika main game itu pasti di situ kata-kata yang jorok keluar. Karena melihat di streaming game itu orang yang mainkan game tersebut berkatanya seperti itu, maka dia mengikuti.
Nah, maka dari itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama, mungkin untuk diri pribadi saya, marilah kita mengontrol atau memperhatikan anak-anak ketika bermain HP. Karena awalnya itu dari HP, kemudian kumpul dengan teman, dah di situ pasti terjadi. Nah, ini salah satu akhlak yang baik adalah salah satunya berkata-kata yang baik. Karena itu adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu tadi jamaah sekalian. Apabila dalam penyampaian dari saya ataupun tutur kata yang kurang berkenan, itu mohon dimaafkan. Dan kepada Allah saya ucapkan astagfirullahaladzim. Sahiri nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.